Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haki. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan alat pencacah plastik. Tingginya penyebaran sampah plastik masih menjadi persoalan serius yang dihadapi Indonesia. Bahkan, Indonesia ditempatkan sebagai negara terbesar kedua penghasil sampah plastik setelah Cina, yaitu sebesar 3,2 juta metrik ton per tahun. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup, penduduk Indonesia menghasilkan setidaknya 0,8 kg sampah per orang, atau jika ditotal sebesar 189.000 ton sampah per hari. 15% dari produksi sampah tersebut merupakan sampah plastik atau sejumlah 28,4 ribu ton sampah plastik per hari. Kondisi tersebut tidak lepas dari kontribusi penggunaan plastik oleh masyarakat yang cukup tinggi. Keseharian masyarakat masih bergantung pada plastik. Produksi plastik resek pun meningkat, sehingga mengakibatkan sampah plastik semakin banyak. Dengan mendaur ulang plastik, diharapkan dapat mengurangi dan mengatasi adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan dari sampah plastik yang sudah menumpuk, karena daur ulang plastik merupakan upaya untuk mengelola dan menggunakan plastik bekas agar dapat digunakan kembali atau diolah menjadi barang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan memiliki nilai jual. Alat pencacah plastik adalah alat yang berfungsi sebagai pemotong sampah plastik hingga menjadi ukuran tertentu yang lebih kecil. Terdapat pisau di dalam mesin ini, dan pisau ini berfungsi sebagai pemotong sampah plastik yang telah dimasukkan ke dalam lubang mesin. Mesin dijalankan dengan dukungan motor listrik atau mesin bakar, baik diesel maupun bensin, sehingga sangat praktis digunakan. Tujuan utama pembuatan mesin pencacah plastik adalah untuk mengembangkan pengolahan sampah plastik menjadi produk bernilai tambah, termasuk mengurangi sampah plastik yang ada di masyarakat. Hasil cacahan plastik tersebut digunakan sebagai bahan daur ulang plastik yang digunakan oleh pabrik daur ulang plastik dan juga sebagai bahan campuran aspal. Berikut ini adalah prinsip dasar bagaimana alat pencacah plastik bekerja. Yang pertama, botol atau gelas plastik yang akan diproses sebelumnya dibersihkan atau dibuang terlebih dahulu bagian kepala tutup botol atau gelas yang terlihat tebal dengan manual atau menggunakan alat bantu tergantung alat yang dimiliki. Yang kedua, jika sudah bersih dan siap diproses, bisa dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam alat pencacah plastik. Yang ketiga, untuk wadah hasil pencacahan bisa menggunakan wadah yang bisa diganti-ganti atau dengan tempat tertentu yang telah dibentuk secara permanen, seperti bak kayu ataupun tembok. Yang keempat, hasil yang keluar dari pencacahan tersebut telah melalui bagian saringan dengan lubang, sehingga hasilnya sudah dalam ukuran yang sama dengan lubang tersebut. Walau demikian, akan ada bagian yang lebih kecil atau bubuk, yang nantinya bisa dipisah dalam penyimpanan. Yang terakhir, hasil pencacahan biasanya akan dibersihkan dan dikeringkan sebelum penyimpanan dan pengiriman. Kemudian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih alat pencacah plastik. Secara umum, terdapat dua pilihan jenis motor penggerak alat pencacah, yakni motor bakar dan motor listrik. Pada motor bakar, baik bensin ataupun diesel, memiliki karakteristik yang mudah diaplikasikan di lapangan, tidak membutuhkan sumber listrik, dan semakin besar motor, maka semakin besar pula tenaga. Namun, semakin boros pula bahan bakar dan bobot total mesin akan semakin berat. Pada motor listrik, lebih mudah dinyalakan, perawatan lebih mudah dan murah. Namun, kapasitas listrik yang dibutuhkan lumayan besar. Lalu, pada kapasitas produksi, hal ini terkait berapa kilogram cacahan plastik yang dapat dihasilkan setiap jamnya. Semakin besar kapasitas produksi, maka diperlukan mesin yang lebih besar. Kemudian,
kita perlu memperhatikan besar porosnya dari pisau pencacah. Semakin besar, semakin berat untuk memutar, namun lebih kuat dan tidak mudah patah. Dan jarak antar pisau diam dan gelap juga mempengaruhi ukuran cacahan. Direkomendasikan memakai mesin bermerek Honda karena sudah sangat umum dan lebih mudah untuk dirawat. Sama dengan mesin motor sehingga bengkel motor pun dapat merawatnya. Besaran hasil pencacahan bergantung pada jarak dua mata pisau, pisau diam atau statis, dan pisau yang bergerak atau dinamis. Semakin rapat jarak keduanya, semakin kecil hasil cacahan yang dihasilkan. Dalam penyaluran tenaga, juga perlu diperhatikan antara penggunaan belt atau rantai. Pada belt, akan lebih mudah dalam pemasangan dan tidak harus memiliki tingkat presisi yang tinggi seperti rantai. Pada rantai, lebih kuat dari belt, namun harus lebih presisi dalam pemasangannya. Sampah plastik dapat didaur ulang menjadi produk yang akan bermanfaat nantinya. Kebutuhan industri daur ulang akan plastik sangatlah tinggi, seperti misalnya dapat menjadi salah satu bahan campuran pada pembuatan aspal. Dengan adanya campuran plastik, meningkatkan kelekatan agregat sehingga aspal lebih kuat dan menjadi lebih tahan air, serta menambah kestabilan terhadap beban lalu lintas. Lalu, dalam pembuatan eco-paving, memerlukan setidaknya setengah kilogram untuk setiap satu buah paving, yang artinya untuk paving seluas sekitar 1 meter persegi, memerlukan sekitar 20 kg plastik. Dari segi kekuatan, eco-paving bisa 2 kali lebih kuat daripada paving blok biasa. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.